Ada sebuah kisah yang telah beredar selama puluhan tahun tentang harta karun emas triliunan rupiah yang konon disembunyikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Banyak yang mencoba mencari, banyak pula yang menjadi korban penipuan. Tapi, benarkah harta itu ada? Mari kita bahas. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Rumor tentang harta karun Soekarno mulai beredar sejak era 1960-an, menjelang akhir masa kepemimpinannya. Konon, selama masa penjajahan Jepang, terjadi pemindahan emas dalam jumlah besar dari berbagai negara di Asia ke Indonesia. Jepang menggunakan Indonesia sebagai salah satu titik transit emas rampasan perang. Ketika Jepang menyerah pada 1945, sebagian emas itu konon diserahkan kepada Soekarno sebagai amanat untuk membangun bangsa. Jumlahnya tidak main-main. Ada yang mengklaim nilainya mencapai ratusan hingga ribuan ton emas murni, setara triliunan rupiah bahkan dalam kurs zaman sekarang. Namun, tidak ada dokumen resmi yang membuktikan hal itu. Yang ada hanyalah cerita dari mulut ke mulut, catatan misterius, dan foto-foto yang tak pernah terverifikasi. Beberapa orang mengaku pernah melihat dokumen perbankan internasional yang mencantumkan nama Soekarno sebagai pemilik rekening emas di luar negeri. Bahkan ada yang menyebut emas itu tersimpan di Swiss, Jepang, hingga Vatikan. Salah satu kisah populer menyebutkan keberadaan dana amanah Soekarno atau Heritage Fund yang konon dikelola oleh pihak-pihak tertentu demi tujuan rahasia. Kisah ini diperkuat oleh cerita adanya paket emas yang dikirim ke beberapa lokasi rahasia di dalam negeri, termasuk di bawah Istana Negara, gudang bawah tanah di Jawa Barat, hingga di pulau-pulau terpencil. Tapi, disinilah masalahnya. Banyak klaim itu muncul tanpa bukti nyata, hanya berupa fotokopi dokumen lusuh yang sulit diverifikasi. Sejak 1970-an, cerita harta karun Soekarno menjadi magnet bagi para pemburu harta. Ada yang mengaku memiliki peta harta peninggalan ajudan Soekarno. Ada pula yang nekat menggali di lokasi-lokasi tertentu yang disebut menyimpan emas. Sayangnya, alih-alih menemukan emas, banyak yang justru menjadi korban penipuan. Modusnya hampir selalu sama. Seseorang mengaku punya akses ke emas Soekarno, tapi butuh dana untuk mengurus dokumen atau membayar biaya pencairan di bank luar negeri. Ratusan orang telah tertipu. Bahkan ada yang kehilangan tabungan seumur hidupnya. Bahkan di era modern, kasus penipuan harta karun Soekarno masih saja terjadi. Polisi beberapa kali mengungkap jaringan penipu yang memanfaatkan legenda ini untuk meraup miliaran rupiah dari para korban yang terbuai mimpi mendadak kaya. Yang membuat kisah ini tetap hidup adalah banyaknya celah sejarah yang belum terjawab. Beberapa saksi sejarah, termasuk mantan pejabat tinggi, pernah menyebut bahwa Soekarno memang memiliki akses ke aset emas. Tapi, jumlah, lokasi, dan nasib emas itu tetap jadi misteri. Ada teori yang menyebut emas itu sebenarnya hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Ada pula yang percaya emas itu benar ada, namun sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, baik demi kepentingan politik maupun keamanan negara. Yang pasti, selama tidak ada bukti nyata yang muncul ke publik, harta karun Soekarno akan tetap menjadi legenda yang memikat sekaligus berbahaya. Harta karun triliunan rupiah, dokumen misterius, perburuan yang memakan korban. Apakah Soekarno benar-benar menyembunyikan emas sebesar itu? Ataukah ini hanya dongeng modern yang terus dipelihara oleh mereka yang mencari keuntungan? Sampai hari ini, jawabannya masih terkunci rapat di balik sejarah. Dan mungkin, hanya mereka yang memegang kunci rahasianya yang tahu kebenarannya. Harta karun Soekarno? Fakta atau fiksi? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.